dari absen 28. Perkenalkan, nama saya Rizka Monika Putri dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Sarisa Nurmela dari absen 35. Perkenalkan, nama saya Melati Manuski dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Bawina Andra Buliantara dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atalam Akbar dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Hadi Muhammad dari absen 2. Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara turut mewarnai sidang BPUPK kala itu. Para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia berbeda pendapat soal ini. Sebagian menghendaki Islam menjadi dasar negara. Sebagian lainnya berpandangan bahwa negara Indonesia tidak perlu menjadikan agama sebagai dasar negara. Soekarno dan Muhammad Yamin adalah tokoh yang berpandangan bahwa negara Indonesia tidak dapat didasarkan kepada Islam. Sementara itu, Ki Bagus dan Kiai Haji Maskur memandang bahwa Islam harus menjadi dasar negara. Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut sebagai bagian dari demokrasi serta untuk menghindari perpecahan, itulah Panitia 9 setelah sidang pertama BPUPK. Setelah melewati diskusi panjang, akhirnya Panitia 9 menyepakati preambul yang disampaikan oleh Soekarno. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat mengetahui keberatan dan potensi perpecahan, Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim sebagai representasi dari dua organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, pun setuju dengan penghapusan 7 kata tersebut. Ki Bagus Hadikusumo mengatakan, Dalam keterangan Tuan kita tadi, hanya satu perkara yang kecil sekalian akan saya minta jawab atau dialamkan. Saya menguatkan Forstel Kiai Sanusi dalam pembukaan di sini yang mengatakan bahwa perkataan dengan kewajiban umat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pemeluk-pemeluknya adalah menurut keterangan Kiai Sanusi tak ada haknya dalam kata-kata Arab dan menambah janggalnya kata-kata. Jadi tidak ada artinya dan menambah kejanggalan, menambah perkataan yang kurang baik, menunjukkan pemecahan kita. Saya harap supaya bagi pemeluk-pemeluknya itu dibilangkan saja. Saya masih ragu-ragu, di Indonesia banyak perpecahan-perpecahan dan prakteknya maksudnya sama saja. kesaksian Kiai Haji Maskur, anggota BPUPK yang juga Panglima Laskar Sabilillah, menceritakan pertemuan 5 tokoh di akhir bulan Mei 1945 yang membahas tentang dasar negara yang akan diresmikan oleh BPUPK. Di rumah Muhammad Yamin, saya, Wahid Hasyim, Korn Zakir dari Yogyakarta, berempat dengan Yamin. Bung Karno datang, kita berhenti omong-omong itu.
Ada apa? Kita ini ingin dasar Islam, tetapi kalau dasar Islam negara ini pecah. Bagaimana kira-kira bisa umat Islam di tanah air, tapi tidak pecah? Coba kita tanya Yamin dulu, bagaimana Yamin dulu tanah Jawa, tanah Indonesia ini. Zaman dulu, orang Jawa punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Pergi di pinggir sungai, di pohon besar, semedi, menyekar, untuk minta sama Tuhan, minta keselamatan, minta apa begitu. Nah, ini mencari Tuhan namanya. Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan. Cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu-batu nyekar, itu mencari Tuhan, kata Bung Karno. Kalau begitu, negara kita dari dulu itu sudah ketuhanan. Sudah ketuhanan zaman Jawa itu. Zaman Jawa itu zaman ketuhanan. Ketuhanan, bagaimana Islam? Ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia, bangsa ketuhanan. Mufakat, bangsa ketuhanan. Tulis ketuhanan. Lalu bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia? Selanjutnya, kalimat tokoh tersebut melanjutkan dialog dengan topik peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia itu satu sama lain begitu rupa. Kalau datang dikasih wedang, kalau makan diajak makan. Pokoknya begitu toleransinya begitu rupa. Itulah bangsa Jawa dulu. Sampai-sampai kalau sama-sama menemani. Kalau begitu, bangsa Indonesia itu dulu bangsa yang beri kemanusiaan. Satu sama lain sudah menolong, kerjasama, beri kemanusiaan. Atas kita sama kasih kita. Kemanusiaan boleh, tapi harus biar adil. Jangan sendiri boleh, tak diapa-apakan. Kalau orang lain yang salah dihantam, tidak adil itu. Kalau Siti Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Siti Fatimah itu manusia jadi harus adil. Biar anaknya kalau salah ya salah. Dihukum bagaimana? Ini Islam ya benar itu memang. Siapa dulu? Ada orang budayanya yang tak mau dipersentuh tangannya dengan orang bawaan. Kalau beri apa-apa dilemparkan, umpamanya orang bawaan pengemis, kasih uang dilemparkan saja. Kalau dalam Islam tidak bisa. Di dalam Islam baru diserahkan yang baik. Jadi beri kemanusiaan yang adil dan beradab, adab yang tadi. Berlanjut pada diskusi tentang gotong royong, musyawarah, mufakat. Berikut adalah transkripsi dialog tersebut. Lantas sampai kepada orang Indonesia itu dulu, orang Jawa itu dulu suka memberikan apa-apa sama tetangganya. Kalau rumah ini tak punya cabai, minta sama rumah sini. Kalau tidak punya garam, minta sama rumah sini. Dan kalau begitu jadi orang Jawa dulu, kalau masak di rumah minta garam pada tetangga. Ini diusulkan oleh Bung Karno. Ini namanya tolong menolong, gotong royong. Lantas ada lagi bangsa Jawa itu dulu. Sampai kepada ada 5 itu. Begini kalau ada apa, kumpul orang-orang desa itu satu sama lain tanya bagaimana, baiknya begini, ini dikatakan oleh Bung Karno musyawarah. Jadi bangsa kita ini dulu suka musyawarah. Kalau mau kawinkan anaknya mufakatan, kalau mau menamakan anaknya dinamakan siapa mufakatan, yang diambil suara biasanya yang tertua. Bung Karno katakan musyawarah perwakilan. Lantas perkara orang Jawa itu dulu diminta apa-apa dikasihkan. Sampaikan minta apa, biar di sini habis diberikan solidaritas sosialnya, lalu dinyatakan kepada memberikan sama fakir miskin, yang kaya memberikan ke fakir miskin. Jadi sampai kesimpulan 5 itu. Kesepakatan tentang 5 dasar yang dikenal Pancasila itu juga diungkap oleh Kiai Majku. Kesimpulan tadinya mau ditambah, tapi kita umat Islam mengatakan Islam itu ada 5. Jadi 5 ini saja bisa dikembangkan satu persatu. Tetapi jangan ditambah, hitungnya supaya jadi bisa 5. Ramai dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi sampai subuh.